Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Hari ini kita lanjutkan materi kita untuk chapter berikutnya. Kita akan membahas mengenai statement of financial position atau bahasa Indonesianya kita kenal namanya neraca. Oke. Atau kalau bahasa dulu kita katakan namanya itu ialah balance sheet. Bedanya apa, Pak? Sama aja ya. Itu tidak ada perbedaan. Gitu ya. Jadi kita pakainya di semua laporan keuangan, baik itu yang ada di bursa efek, OJK dan lain-lain, namanya bukan balance sheet lagi rekan-rekan. Namanya itu ialah statement of financial position. Ya, namanya itu statement of financial position. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, saya share screen, sekarang kita bisa belajar bareng-bareng. Oke. Nih. Yang namanya statement of financial position atau balance sheet teman-teman, itu komponennya ya, komponennya itu ada 3. Yang pertama itu ialah aset, yang kedua itu ialah liabilitas, yang ketiga itu ialah ekuitas. Ya, itu komponennya. Tapi sebelum lanjut ke sana, coba kita bahas dulu mengenai kegunaannya dan keterbatasannya. Ya, keterbatasannya dan kegunaan daripada laporan posisi keuangan atau balance sheet gitu ya. Ingat ya, nama di laporan keuangannya nanti bukan balance sheet. Tapi apa tadi ya? Statement of financial position. Bukan balance sheet. Teman-teman nanti di laporan keuangan manapun teman-teman temukan namanya bukan balance sheet lagi, tapi statement of financial position. Ya, mulai kita pertama ya. Yang namanya statement of financial position itu isinya apa saja? Dia melaporkan asetnya, dia melaporkan kewajibannya, dan dia melaporkan ekuitasnya pada tanggal yang spesifik. Paham ya? Artinya pada per tanggal berapa. Itu bahasanya. Kalau laba rugi kemarin, beda ya. Itu akumulasi ya, untuk periode yang berakhir. Kalau yang ini pada tanggal yang spesifik, per tanggal berapa, gitu ya. Misalkan contoh uang kita tanggal hari ini, itu per hari ini, gitu ya, itu aset kita spesifik. Tapi performa, kalau kita katakan kinerja, berarti gimana Pak? Berarti dia akumulasi, gitu ya. Itu namanya laba rugi. Jadi special statement of financial position itu melaporkan aset, kewajiban dan ekuitasnya di tanggal-tanggal yang spesifik satu. Yang kedua, dia menyediakan informasi mengenai resources, ya. Resources apa Pak? Sumber daya. Oke, obligation apa Pak? Obligation itu ialah kewajiban, ya. Kewajiban kepada si yang ngasih uang atau kreditur. Kalau ekuitas dalam sumber daya yang bersih, gitu ya. Ketiga, helps in predicting amount, membantu perusahaan agar bisa nih Pak, agar bisa memprediksi secara timing dan juga mengenai apa ketidakpastian terhadap nanti arus kas. Nanti kita akan berkaitan dengan apa? Hubungan antara statement of financial position dengan cash flow ya teman-teman ya. Nanti keterkaitan antara statement of financial position dan cash
cash flow. Ini bisa nanti teman-teman pelajari. Kegunaannya apa Pak? Gunaan terhadap statement of financial position, teman-teman. Yang pertama, ini menghitung tingkat pengembalian, gitu ya. Yang kedua, dia mengevaluasi struktur permodalan. Yang namanya permodalan itu, teman-teman, kan bisa dari hutang dan bisa menjadi modal, ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat itu evaluasi ini perusahaannya lebih besar hutang atau lebih besar modalnya. Hutang juga bagi-bagi teman-teman. Ada yang hutang jangka panjang dan ada juga yang hutang jangka pendek. Gitu ya. Juga nanti teman-teman lihat itu dia lebih besar asetnya atau lebih besar hutangnya. Itu nanti teman-teman lihatnya ketika lihat apa Pak? Balance sheet, lihatnya financial position. Oke. Yang ketiga bisa menghitung risiko ya dan cash flow ke depan. Yang keempat nanti membantu perusahaan untuk masalah likuiditas, masalah solvabilitas, dan masalah financial fleksibilitasnya. Ya, ini kegunaan dari mana nih? Dari statement of financial position. Inilah kegunaan-kegunaan. Kita lanjut teman-teman. Keterbatasan dari statement of financial position. Apa saja keterbatasannya? Ya. Yang pertama, keterbatasannya ialah asetnya dan liabilitasnya atau asetnya dan kewajibannya semua dilaporkan biaya historis ya. Contoh misalkan kamu sekarang punya aset motor nih atau kendaraan nih gitu ya. Berarti gimana nyatetnya? Nyatetnya kan waktu tanggal pembelian teman-teman ya. Bukan tanggal hari tanggal ini ya bukan. Dia belinya tanggal pembelian. Which is itu ialah dilaporkannya berdasarkan historical biaya historis. Oke, yang kedua, use of judgment and estimate. Biasanya digunakannya pakai banyak judgment dan banyak estimasi. Ya pasti ya. Menghitung, misalkan menghitung persediaan, ada kan misalnya judgment-nya, ada juga ada biasanya kan estimasinya. Ya, untuk fixed asset sendiri kita ada misalkan pakai flatline method, double declining method, itu pakai adjustment dan estimasi. Isinya itu semua teman-teman. Oke. Many times, many items of financial value are omitted di sana. Paham ya? Yaitu keterbatasan dari terhadap statement of financial position. Jadi pertama tadi kita sudah mengatakan kegunaannya. Yang kedua, kita bahas mengenai keterbatasannya ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Ialah kita harus lihat klasifikasi daripada financial position. Oke, sebagai salah satu dulu ya. Nih, teman-teman. Saya katakan tadi isinya itu ada 3, ya. Ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Soalnya kalau teman-teman ingat lagi, ini sama persis dengan apa? Dengan yang namanya persamaan akuntansi ya teman-teman ya. Sama persis nih. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Aset itu apa? Aset itu ialah sumber daya yang dimiliki oleh si perusahaan, ya, yang dikelola oleh si perusahaan. Itu namanya
aset. Kalau yang aset itu bisa kan apa? Result, hasil. Hasil dari peristiwa-peristiwa masa lalu ya. Itu namanya aset. Bisa juga kita katakan demikian. Yang berikutnya lagi ialah kalau aset itu bisa kita katakan ialah benefit dari ini ya, ekonomi masa depan. Manfaat yang didapatkan, ya, manfaat yang diekspektasi yang akan mengalir kepada perusahaan. Jadi bisa namanya aset ya. Future economic benefit are expected to flow to the entity. Jadi aset itu bisa sumber daya apa yang dimiliki oleh perusahaan, yang dikontrol oleh perusahaan. Bisa juga dia hasil, gitu ya, hasil dari peristiwa masa lalu, hasilnya. Bisa juga dia manfaat ke depan yang kita harapkan masuk kepada perusahaan. Sementara liabilitas apa? Liabilitas itu ialah kewajiban sekarang dari perusahaan. Kalau kewajiban sekarang berarti apa namanya, Pak? Kewajiban jangka pendek ya. Yang kedua, dia timbul dari peristiwa masalah lalu, past events. Yang ketiga ialah penyelesaiannya diharapkan ya ada yang nanti keluar uang ya, keluar sumber daya tadi. Penyelesaiannya daripada nanti asetnya gitu ya. Maksudnya gimana ini Pak? Maksudnya nanti namanya liabilitas itu akan habis, akan diselesaikan, akan turun gitu ya menggunakan aset kita. Misalkan gimana Pak? Kalau dibayar pakai uang, dibayar pakai kendaraan, gitu ya, itu namanya dibayar pakai aset. Dibayar pakai resources tadi, sumber daya yang tadi kita punya. Paham ya di sini ya? Kalau ada yang kurang paham, silakan saya ditanyakan. Di depan nanti teman-teman keburu jauh nih materinya. Next. Selisih antara yang kita miliki dengan yang kita harus bayarkan, itu ya, namanya ialah namanya apa tadi ya? Ekuitas. Jadi ekuitas itu ialah aset dikurang dengan liabilitas, namanya ekuitas. Bahasanya itu ialah ratio interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities. Sisa, ya. Sisa ketika kita mengurangi antara aset kita dengan kewajiban kita. Ya, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, Pak, kadang-kadang ada yang gini nih teman-teman. Pak, kalau di realitanya di pengaturan gitu ya, biasanya asetnya 10, liabilitasnya 8, modalnya 2 gitu ya. Bisa gitu ya. Berarti kan 10 tambah dengan 8 tambah 2 gitu. Tapi teman-teman jangan terkecoh bahwa nantinya di perusahaan teman-teman nanti kerja itu bisa jadi nanti 10 sama dengan ya, sama dengan 20 minus 10. Paham ya? Asetnya 10, liabilitasnya 20, udah? Ekuitasnya minus 10, minus 10. Itu ada nggak Pak? Ada. Itu nanti akan muncul nanti ketika teman-teman nanti berada di dunia pekerjaan. Ya, jangan kaget ya. Oh ternyata ada begini Pak, itu ada. Jadi dimanapun nanti teman berada ke depannya itu bisa kejadian ya. Tidak 10 itu bisa jadi 5 tambah 5, bisa jadi dia 7 tambah 3,
atau dia sama dengan 8,2 gitu ya, atau malah dia itu sama dengan 20 dikurang 10. Paham mungkin teman-teman ya? Jadi nanti teman-teman bisa mengelaborasi. Oke. Sekarang ini klasifikasinya apa saja Pak? Subkelas-subkelasnya. Ini teman-teman udah pernah belajar ya. Kita review saja. Yang pertama dari aset nih. Aset itu ada namanya non-current asset. Ya. Apa itu non-current asset Pak? Ini aset tetap ya. Ada investasi, ada properti, ada intangible, ada other aset-aset. Oke, baru bawahnya ya ada current aset. Ya, contoh barang sih Pak, ini kayak kas, persediaan, dan lain-lain. Nah, sekarang sebelah kanannya, di sana ada equity dan liabilitas. Equity itu komponen apa ya Pak? Komponennya ada share capital, ada share premium, ada return earning di sana atau laba ditahan di sana. Nanti baru masuk tuh ada OCI, kemarin kita belajar ya OCI ya. OCI, other comprehensive income. Baru nanti masuk kepada non-controlling interest atau minority interest. Kepentingan non pengendali, kepentingan minoritas. Bawahnya dibahas juga mengenai non-current liabilities atau utang jangka panjang. Berikutnya lagi ialah kewajiban sekarang atau kewajiban jangka pendek. Paham ya? Jadi ini isi-isinya atau subklasifikasi di dalam Statement of Financial Position. Ada mau tanya apa sini? Saya katakan tadi kita hanya sampai hari ini sampai dengan Statement of Financial Position ya. Minggu depan kita akan lanjut kepada Statement of Cash Flows. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita bagi sekarang ke non-current asset nih ya. Kalau non-current asset itu atau aset tetap itu secara umum terdiri dari apa saja Pak? Ada investasi jangka panjang di sana, ada masalah properti, plant equipment gitu ya, ada peralatan, ada pabrik, ada misalkan gedung gitu ya. Yang berikutnya ada intangible asset, goodwill di sana. Baru ada aset lain lah, aset lain-lain. Ini isi dari non-current assets. Nah, long-term investment. Ini apa saja sih Pak isinya Pak? Misalkan ini dia punya pegang obligasi gitu ya. Dia pegang misalkan saham, itu namanya securities ya. Beda sama security beda ya. Ini kalau security kan yang satpam tuh beda ya. Nanti apakah securities? Itu satpam bukan ya. Securities and accounting itu ialah namanya bonds atau ordinary shares ya. Jangan kebalik-balik ya. Securities namanya. Itu ialah bonds, bisa juga saham, bisa juga dia notes ya, long term notes gitu. Yang kedua, kita punya namanya tangible asset. Oke, tangible asset. Biasanya apa? Aset-aset yang kelihatan, misalnya kendaraan gitu, itu tangible asset. Oke, landed itu namanya apa Pak? Namanya tanah ya. Yang ketiga, dia juga punya namanya special funds ya.
special fund, atau sinking fund, atau mungkin dia punya pension fund di sana gitu. Special fund sama ya. Yang keempat, dia punya namanya apa, Pak? Non consolidated subsidiary. Ini biasanya sister company, teman-teman. Atau anak-anak usaha. Ya. Namanya non consolidated subsidiary. Itu tergolong dari mana, Pak? Dari long term investment. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau di dalam securities tadi, ini bisa dua tadi ya, bisa ada dari debt dan juga ada equity ya. Kalau debt tadi kita bisa jadi bonds, kalau equity kita nanti dengan saham. Tipe-tipenya apa saja nih Pak nih? Misalkan, gitu ya, held for collection, gitu ya, held for collection. Kali kedua bisa juga apa nih Pak? Trading. Kita beli langsung dijual, trading ya, beli jual gitu ya. Atau dia memang ini non trading, memang dia beli itu tidak untuk diperjualbelikan, ada dia tipenya. Oke, nah, itu biasanya kalau tipenya itu biasanya apa? Kalau itu misalnya debt ya, itu held for collection. Kalau yang untuk yang trading itu bisa dua-duanya nih, bisa kita jual bonds, kita bisa jual beli saham, bisa ya. Valuasinya itu apanya Pak? Penilaiannya, ya, value-nya. Dia kalau yang held for collection, the debt itu kita hitungnya dari biaya yang diamortisasi. Kalau yang trading itu pakai yang fair value, nilai wajar. Kalau non trading itu pakai equity ya. Ini yang untuk investasi. Kita beli misalkan beli Sun, kita beli misalkan notes, kita beli misalkan nanti saham, ya kita pakai ini metodenya. Ini contohnya teman-teman dalam report Scientific Products Incorporation Statement of Financial Position Desember, ini tahunnya 2015 ya. Yang pertama di atas itu dipakainya non current asset ya. Yang kedua bawah-bawah dia bikinnya property, plant dan equipment. Nah, nanti versi Indonesianya teman-teman bisa lihat yang di atas itu bukan non current ya, tapi apa nih? Current asset. Beda ya. Pak, kok beda Pak? Ya nggak masalah ya. Oke, ini versinya mana ya? Long term investment. Dia held for collection, ya, for future development bisa, dia punya building juga bisa dengan depresiasinya. Oke, kita kita masuk kepada PPE. PPE itu apa? PPE itu property, plant, equipment, gitu ya. Ini bahasanya ialah aset-aset yang kelihatan yang digunakan selama operasional, gitu ya, dalam bisnis. Contohnya apa? Contohnya ini gedung, mesin, gitu ya, tanah, gitu. Contoh-contoh dari physical property. Bisa juga Pak, bisa juga nanti kalau sini ada dia nanti untuk yang cadangan minyak ya, namanya depresi ya, ingat ya, depresi. Kalau yang depresiasi ada lagi ya, itu gedung, kendaraan itu depresiasi. Kalau yang misalkan cadangan minyak namanya depresi ya namanya, bukan depresiasi, ingat itu ya, beda namanya. Satu depresi, yang satu lagi depresiasi. Depresiasi itu kalau dia kendaraan atau dia mesin, itu dia depresiasi. Tapi kalau dia cadangan sumber daya alam, itu dia depresi. Paham ini ya? Ini caranya di level untuk non current asset. Di bawah ya.
ada properti, days-nya ada land di sana, ada building di sana, dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Ada mana ya? Untuk yang physical assets, ya, tadi kita belajar mengenai investasi, ada long term investment tadi, ada yang in debt, ada yang in equity. Kita bisa tadi belajar ya. Juga nanti kita tadi belajar mengenai yang physical asset, PPE, plan, property dan equipment. Nah, sekarang kita lanjut nih ke yang intangible asset. Intangible asset, oke. Ini yang bahasa simpelnya itu ialah aset-aset yang nggak nampak, ya. Ini bisa dilihat. Itu aset kita. Nah, contohnya apa? Contohnya itu misalkan hak paten, ya, franchise, goodwill. Itu namanya Pak, intangible asset namanya. Ya, kita punya beli hak paten, kita punya hak paten, kita punya copyright, itu intangible asset. Oke. Nah, wajar aja kalau di Indonesia itu misalkan kalau kita klaim paten orang atau kita klaim misalkan copyright orang, itu kita pasti kena denda ya. Kenapa? Itu asetnya dia. Misalkan teman-teman nih, misalkan ya, kalian setel musik di YouTube tuh, ya. Kadang-kadang kan sering copyright teman-teman ya. Yang copyright ya, itu copyright. Kenapa, Pak? Karena itu bukan punya teman-teman. Itu punya orang lain. Gitu ya. Jadi ini kenapa, Pak? Itu asetnya mereka. Gitu. Ya. Oke, di mana Pak? Di mana kalau nanti misalkan lagunya ketika dibawain teman-teman lagunya viral gitu ya. Ya teman-teman harus bagi juga kepada dia. Kenapa? Karena ini punya dia. Gitu. Ini copyright-nya mereka. Ada aset dia di sana. Paham ya? Makanya kalau di dalam dunia musik itu kadang-kadang di penyanyi awalnya nggak ngetren tuh lagunya. Ya, di penyanyi-penyanyi awalnya biasa aja tuh ya. Tapi giliran nanti dibawain udah di lagu sekarang tuh, mulai ngetren. Di lagu sekarang udah mulai ngetren ya. Nah, ketika sekarang ngetren, penyanyi lamanya yang baru klaim ya, oh itu lagu saya itu, nggak bisa begitu teman-teman. Nah itu ya, kebiasaannya begitu. Bagi duitnya dong, nah ya. Itu kejadian kadang-kadang seperti itu. Makanya dia namanya intangible asset. Dia nggak ngeliat, tapi dia punya secara substansi dia itu hak dia. Ya. Baik, sekarang kita lanjut. Ini penyajiannya teman-teman untuk yang intangible asset. Tadi kita udah bahas ya mengenai long term investment. Baru bawahnya ada PPE, property plant and equipment. Baru yang terakhir tadi kita bahas mengenai intangible asset ya. Di sana ada biaya terkapitalisasi ya. Capitalized development cost. Artinya apa? Artinya biaya-biaya pengembangan yang dikapitalisasi. Lalu juga ada goodwill di sana. Dan juga ada intangible asset yang dapat diidentifikasi. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi berikutnya, yaitu other asset. Ya, items vary in practice. Bisa aja dia termasuk apa saja Pak? Long term prepaid. Misalkan dia biaya-biaya yang dibayar di muka jangka panjang. Ya, contohnya apa Pak misalkan Pak? Contohnya misalkan kalian ngekos nih ya.
Kalian bayar di depan semuanya. Saya bayar Pak 5 tahun buat di sini. Itu ya long term prepaid expense. 5 tahun long term. Bukan cuma setahun ya, tapi 5 tahun, 10 tahun gitu. Saya mau ngekos di sini 10 tahun bayar di depan semua. Itu long term prepaid expense namanya. Udah. Lalu ada juga yang property held for sale. Itu apa? Artinya properti yang dipegang atau dimiliki untuk dijual kembali. Ready to sell ya. Oke, ini contoh daripada other asset. Ada yang mau tanya lagi untuk ini? Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah bahas mengenai yang non current asset ya. Tadi ada long term investasi, baru juga ada PPE, baru juga nanti tadi kita ada masalah other asset gitu ya. Ada juga tadi masalah sebelumnya tadi itu other asset dan juga ada PPE dan intangible ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman. Sekarang kita masuk kepada current asset. Current asset itu simpelnya isinya itu ialah cash atau aset-aset di dalam perusahaan. Oke, expect to convert into cash. Artinya apa? Artinya ini barang ini bisa dijual menjadi uang. Contohnya apa? Contohnya ialah misalkan persediaan, gitu ya, piutang, itu namanya apa? Aset-aset yang bisa kita punya, yang bisa kita jual, ya, kita convert, kita ubah menjadi uang. Contohnya tadi apa, Pak? Persediaan, kalau kita jual ya, persediaan kita jual, dapatnya uang. Oke, piutang kita jual, dapatnya uang. Di sini paham ya? Itu namanya current asset. Nah, basis valuation-nya, penilaiannya, kalau cash dan cash equivalent, kita pakainya fair value ya. Baru kalau short term investasi, fair value, inventory. Ingat ya, kita pakainya lower of cost or NRV. Ini kita pakai ya, lower of cost or net realizable value. Ini kalau yang persediaan. Yang pertama, kita bahas mengenai yang inventory, gitu ya. Valuasinya kita pakai yang lower of cost or net realizable value. Oke, penghitungan cost-nya kita pakai yang FIFO atau yang average. Oke, tapi basisnya ialah kita pakai yang L atau lower of cost or net realizable value. Nah, tempatnya di mana Pak? Tempatnya? Ya, paling atas ya. Paling atas di kolom yang current asset. Ada inventory di sana. Ini ada berapa Pak? Nilainya 489.713. Oke. Berikutnya, kita punya namanya receivable. Receivable ya. Receivable itu ialah piutang namanya. Ya. Kalau piutang ini kita harus perhatiin lagi teman-teman. Pastikan lagi. Kita harus antisipasi kerugiannya. Kerugian kalau piutang itu tidak tertagih. Ya. Uncollectibles. Artinya apa? Kalau kita punya piutang, yang tagihan,
kita harus antisipasi kalau piutang itu tidak tertagih, gitu ya. Oke. Yang kedua, amount and nature of any non-trade receivables. Kadang-kala ada piutang-piutang yang bukan dari piutang dagang atau piutang usaha. Misalkan apa? Misalkan piutang karyawan ya, itu bukan piutang dagang. Itu namanya apa? Non-trade receivables namanya. Baru juga ada nanti receivables used as collateral. Artinya apa? Piutang-piutang yang digunakan sebagai jaminan, ya, kontrak. Ada ya Pak, ada ya, ada piutang-piutang yang kita pakai sebagai jaminan. Tempatnya di mana Pak? Tempatnya Pak? Nah, tempat itu ya. Itu tempatnya untuk yang AR, yang tanda biru ya. Dikurangi dengan apa? Allowance for doubtful account. Udah pernah belajar nih APDA ya? Allowance for doubtful accounts. Kalau yang atas itu AR-nya adalah AR yang gross ya, yang kotor. Dikurangi dengan yang allowance for doubtful account. Oke. Ada yang menanya nggak? Sini, AR nih. Oke, kalau tidak ada. Belum ada, Pak. Lanjut ya. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Mengenai sekarang ialah biaya dibayar di muka. Oke, contoh tadi misalkan apa? Contohnya itu ialah kalau teman-teman ngekos, lo ngontrak, kalian bayar di depan semua. Paham ya? Ini namanya prepaid expense. Yang namanya prepaid itu apa? Cash payment-nya lebih dulu daripada biayanya, ya. Itu namanya prepaid expense. Kita bayar dulu ya, baru kita bebankan. Selama periodenya, Bapak. Misalkan, contohnya apa? Contohnya ya asuransi, ya, biaya iklan, biaya sewa tuh ya, sewa. Dan juga biaya prepaid tax ya, teman-teman tax nih ya, prepaid tax atau cicilan pajak, saya prepaid. Sudah? Ini yang untuk yang prepaid expenses. Tempatnya di situ ya, tanda biru. Di bawah daripada inventory. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kalau tadi itu ialah long term investment. Sekarang kita short term investment, ya, short term investment. Sama kata dia, ada 3 lagi, hot for collection, trading, dan non trading. Ini yang short term investment. Ini paling bawah tadi ya. Ini sama dengan yang long term investment. Baru ialah terakhir untuk kaset itu kita punya cash ya. Kita punya cash. Ya, uang logam kah, uang receh kah, uang kertas kah, gitu ya, yang dimiliki oleh si perusahaan untuk membayar, gitu ya, segala sesuatunya. Itu namanya cash. Tempatnya di paling bawah. Dapatlah dia, namanya ialah total aset ya. Dari total non-current asset ditambah dengan total current asset. Oke. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Klasifikasi berikutnya ialah equity section. Ya, equity section ini komponennya apa saja, Pak? Komponen ada share capital, share premium,
return earnings, akumulasi dari OC, treasury shares, dan juga nanti ada minority interest ya. Share capital ini ialah modal saham berapa, share premium ini ialah aksesnya, RE ini ialah laba yang tidak didistribusikan. Nanti ada OC dan juga treasury ini apa, Pak? Dia lempar saham, dia jual sahamnya, dibeli lagi, gitu ya. Saham-saham yang dibeli kembali, itu punya treasury. Lalu juga ada minority interest. Paham ya? Jadi share capital itu modal di saham, modal di store, share premium, RE, dan terakhir ialah treasury shares sana. Ini komponennya teman-teman. Daripada equity, ya, saham itu dibagi dua, share capital bagi dua. Ada yang saham preferred dan ada saham yang biasa ya, ordinary. Begitu pula yang premiumnya, agionya atau disagionya. Agio maupun disagionya, ada yang saham biasa, ada yang preferred. Lalu RE itu ialah return earning, laba ditahan yang tidak dibagi. Baru di bawahnya ada OC atau other comprehensive income atau loss. Baru nanti ada treasury shares, ya. Equity itu bonus berapa? Pokoknya ada apa? Non controlling interest. Dapatlah ya total equity-nya berapa. Ya. Ini struktur daripada ekuitas. Ada preferred, ada ordinary, ada RE, ada OC, ada meskipun dia loss ya. Dan juga dia ada treasury shares. Dapatlah dia nanti total equity-nya dan juga nanti dapatlah dia non controlling interest-nya. Sekarang kita masuk kepada yang liabilitas. Kita mulai dari yang jangka panjang dulu, teman-teman. Yang jangka panjang itu namanya non-current liabilitas. Kewajiban-kewajiban yang teman-teman itu misalkan dia nggak bakal teman, kewajiban yang akan dibayar lebih dari 1 tahun. Itu namanya non-current liabilitas. Oke. Misalkan contohnya tipe-tipenya itu misalkan kewajiban-kewajiban yang timbul dari keuangan, ya, financing atau pendanaan. Jadi misalkan apa contohnya, Pak? Misalkan contohnya itu pinjaman bank, ya. Itu kan financing ya, teman-teman ya. Itu jangka panjang. Kewajiban bayar bank, itu kewajiban jangka panjang namanya ya. Itu contoh dari mana, Pak? Non-current liabilities. Oke. Ada juga misalkan kita ke vendor, tapi jangka waktunya mungkin lebih dari 2 atau lebih dari 1 tahun. Bisa juga ya. Itu namanya non-current, artinya apa? Kewajiban itu akan kita selesaikan tidak dalam waktu setahun. Bisa jadi lebih dari 1 tahun. Oke. Baru itu ya non-current liabilities atau bonds liabilities. Ya, due-nya apa tadi? Itu ya, due-nya tanggal 31 Januari 2024 ya. Baru bawahnya itu ialah provisi untuk pensiun sebesar 75.000. Dapatlah dia total non current liabilities-nya sebesar
500.000 ya. Total non current liabilities-nya misal 500.000. Sampai di sini untuk yang itunya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk teman-teman? Untuk yang equity dan untuk yang non current liability. Ada yang mau diiniin? Silakan, silakan. Mbak, keluar dulu, Mbak, keluar dulu. Ini aja. Rekam. Apanya? Direkam. Ya. Baik, untuk equity dan non current liabilities ada yang di-sharingkan? Tidak ada? Sudah cukup clear ya untuk yang ini ya. Oke, kalau sudah dirasa cukup clear, kita lanjut. Iya, Pak. Kita lanjut sekarang ke current liabilities atau kewajiban segera ya, kewajiban sekarang atau kewajiban jangka pendek. Ini bahasanya ialah kewajiban di mana si perusahaan itu secara umum ya berharap kewajiban ini selesai di dalam jangka waktu setahun, nggak lebih ya, atau akan selesai selama operasi normalnya dia setahun gitu ya. Itu namanya current liabilities. Kalau tadi kan dia ada beda setahun. Oh, ini dia dalam waktu 1 tahun. Itu ya. Contohnya Pak, contohnya misalkan payable resulting from acquisition. Misalkan kita beli barang gitu ya. Kita pakai jasa orang gitu, payable ya, kita hutang kepada mereka. Nah, itu namanya current liabilities. Collection receipt, misalkan ya Pak. Kalau tadi kan posisinya teman-teman ngasih uang kepada ibu kos. Nah, kalau dari posisi ibu kosnya penerima uang. Paham ya? Nah, kalau ibu kos yang terima uang berarti namanya apa? Dia current liabilities dia. Di teman-teman itu adalah apa? Current asset. Sana current liabilities. Paham ya? Kenapa ibu kosnya Pak? Karena dia menerima uang untuk jangka waktu tertentu, ya. Dia menerima uang di depan. Artinya dia menerima uang untuk pembayaran selama 5 tahun, untuk selama 2 tahun. Itu dia namanya current liabilities. Pendapatan diterima di muka, ya. Kalau itu namanya utang, ya. Value resulting itu namanya utang. Ini yang paling bawah, kita katakan tadi, ada yang namanya notes payable, ada namanya accounts payable, ada namanya interest payable, ada namanya salaries and wages payable ya. Ini current liabilities. Ini paling bawah itu muncullah nanti dia total, equity, dan liabilitas. Berapa totalnya? 1.720.554 dolar.
Paham ya? Jadi tadi kita belajar mengenai aset, kita juga belajar mengenai ekuitas, dan juga kita mengenai liabilitas. Harus paham teman-teman ya, komposisinya ini atau klasifikasi di dalam balance sheet atau di dalam statement of financial position. Oke. Yang berikutnya ialah kita akan menyiapkan statement of financial position ya. Kita mau siapkan reportnya, laporannya. Nah, tapi biasanya teman-teman kalau di ini bisa aja deh asetnya di kiri, kasih kanan boleh ya, atau enggak mungkin asetnya di atas, liabilitasnya di bawah itu boleh juga ya, bebas. Statementnya secara penyajian bebas ya, karena dia IFRS sendiri enggak secara spesifik mengatur format. Tapi biasanya kalau Indonesia itu ya asetnya di atas, baru nanti liabilitas dan ekuitasnya di bawah ya. Itu kalau yang Indonesia punya. Tentu teman-teman cek juga di Bursa Efek Indonesia, itu kebanyakan mereka juga asetnya di atas, bawahnya ialah liabilitas dan ekuitas di bawah. Ya, tapi ini bisa banyak versi macam-macam ya. Nah, ini contohnya ini. Ini contoh versinya ya. Kalau yang ini teman-teman lihat PT Scientific ini itu non current di atas. Baru nanti sampai kepada paling bawah itu ya current aset ya. Tuh kalau yang bawahnya lagi tuh ekuitas. Baru nanti sampai dengan apa nih Pak? Sampai dengan current liabilities. Ini versi IFRS-nya ya. Non current sampai dengan current, ekuitas sampai dengan current liabilities. Oke, ada mau tanya atau gini? Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan, boleh. Atau mungkin teman-teman punya pandangan lain. Karena setelah ini kita mau bahas mengenai yang statement of cash flow. Tapi saya rasa minggu depan saja kita bahasnya, ya. Kita hari ini spesifik untuk bahas mengenai yang balance sheet atau bahas yang statement of financial position. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan, monggo. Baik, kalau tidak ada, teman-teman, peserta kita hari ini ada 17 orang. Ya, yang terdaftar kan sekitar 30-an tuh. Yang lainnya pada kemana ya? Apakah dia belum terinformasi, atau memang mereka, karena waktu itu kan ada yang dimerahin tuh, jadi mereka nggak ikutan lagi tuh. Kira-kira ada teman-teman yang dapat informasi nggak? Mungkin ketua kelas atau mungkin Mas Ibrahim atau Mas Faldi mungkin bisa sharing di sini. Yang lainnya seperti apa sih ini? Kalau untuk saya sendiri belum ada Pak. Mana ya? Belum dapat informasi. Ya. Oke. Siapa lagi mungkin yang bisa tahu teman-temannya gitu? Mungkin Mbak Suraya mungkin, atau yang lain-lain mungkin teman-temannya, buat Gabriela mungkin tahu siapa. Kita 17 orang nih.
yang terdaftar sekitar 30 ya. Pada kemana mahasiswanya? Apa mungkin sedang sibuk kah? Apa jaringan lagi masalah kah? Seperti apa? Mungkin sedang ada urusan, Pak, di luar kampus. Oke, luar kampus ya. Iya Pak, soalnya kan hari Sabtu Pak. Maksudnya pasti banyak yang ada urusan mungkin Pak. Iya. Ya, Bapak. Iya. Oke, kalau ngomong gitu ya, nggak apa-apa ya. Tapi ini hari ini saya rekam, saya record gitu ya, sebagai nanti mungkin bahan kita. Nanti suatu saat nanti kalau teman-teman mau ulang lagi materinya juga boleh, teman ada yang kelupaan gitu ya. Daripada teman-teman membahas lagi dari awal gitu ya, baca-baca lagi PPT-nya. Nanti teman-teman bisa ulang lagi aja nanti di sini ya. Di mana di chapter ini gitu ya. Bisa teman-teman nanti ulang lagi. Nggak masalah ya. Ini saya upload atau saya apain lah. Ini saya bikin yang lebih simpel ya. Any question? Untuk ininya? Untuk teman-teman hari ini? Nggak ada Pak. Oke, Cukup, Pak. untuk Mungkin ntar dibaca lagi di oke. Untuk absensinya saya share screen di sini supaya teman-teman bisa ngelihat juga. Sebentar ya. Teman bisa ngelihat di sini share screen. Nanti teman-teman bisa ngelihat nanti ya. Apakah teman-teman itu sudah benar belum tuh ya namanya segala macamnya. Kita lihat dulu sini. Bentar ya. Sebentar. Oke, bisa ngeliat semua. Saya rasa semua harus bisa ini ya. Lihat screen-nya. Ada absensi yang kosong tuh. Oke, untuk hari ini Rio Muhammad Rifki ada? Kalau tidak bisa audionya, mohon hidupkan lagi chat-nya, silakan. Tidak ada, Muhammad Rifki? Bramanto Putra? tidak ada mungkin, Pak. Farhan Iza, ada? Farhan hadir. Terima kasih Farhan ya. Anggra Ananta? Anggra, ada Anggra? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Abdul Ghaffar? Hadir, Pak. Oke. Ferry Paldi? Ferry Padli ini Pak, izin Pak. Izin. Ada acara keluarga tadi katanya. Oke, nggak apa-apa ya. Baru juga ada Muhammad Faldi. Iya Pak, saya Pak. Oke. Suraya, ada Suraya? Ada, Pak. Baik, makasih. Rian? Rian Ikhlas ada? Kosong. Robi Darul? Kosong. Rahadian? Kosong. Nurhaima?
kosong. Kevin Mahendra. Kosong ya. Andaira ada tadi kalau nggak salah. Andaira ada? Hadir, Pak. Thank you. Alicia. Ada Alicia tadi. Ada Alicia? Alicia ada, Pak. Alicia ada, Pak. Nadila ada? Ada, Pak. Oke, Elsa ada? Ismi ada ya? Hadir. Oke, Ibrahim ada ya? Hadir, Pak. Yuk, ada Ibrahim. Zalza ada? Dea ada ya? Ya, Dea ada nih. Ada, Bapak. Yuk, makasih. Ganesha juga ada? Ada, Pak. Terima kasih. Putri Hadir, Pak. ada, oke. Gabriela ada, Oktaviani ada ya? Persisnya ada harusnya. Ada tuh kan. Ada, Pak. Ya, makasih. Baru Ara, ada Ara? Nggak ada, Pak. Ada. Reski, ada Reski? Ada, Pak. Ada, mantap ya. Saya tadi lihat sekintas ada, saya tahu dia lockout ya, atau dia left chat ya, atau dia left group. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang, teman-teman. Itu kalau bisa hari Senin ya, saya kabari. Karena memang saya sambil kerja, jadi saya coba maksimalkan hari Sabtu, ya. Saya perjuangkan kalian untuk hari Sabtu, supaya kalian juga bisa dapatkan pengajaran ya. Nanti masa kemarin sudah ganti dosen, sekarang ganti dosen lagi ya, kasihan teman-teman ya. Jadi biar teman-teman nggak ganti-ganti dosen lagi, dan juga nggak ketinggalan jauh materinya, kita coba yang terbaik itu di hari Sabtu. Saya rasa itu alasannya ya, supaya teman-teman juga bisa bisa dapatkan pengajaran ya, nggak materinya nggak ketinggalan jauh nih teman-teman. Karena kan nanti teman-teman kasihan ya. Tuh. Saya rasa itu cukup ya. Alasan dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa terima kita kuliah di hari Sabtu. Karena kalau kesibukan saya, teman-teman itu kasihan gitu ya. Nanti dosen lain lagi, nanti ganti lagi ya. Itu supaya teman-teman nggak ganti-ganti dosen, ya kita maksimalkan di hari Sabtu. Nggak masalah ya. Yang penting teman-teman dapatkan pengajarannya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, apakah ada pertanyaan? Hari ini kosong ya? Nggak ada, Pak. Ya. Iya, Pak. Tidak ada, Pak. Mungkin Oke. kami review lagi ntar di rumah. Baik, thank you. Kalau memang demikian, tuannya terima kasih atas apresiasinya hari ini, atensi hari ini, atas kehadirannya, presensinya. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan, ya. Kalau bisa saya Senin. Kalau bisa nanti ke Sabtu, kita ganti ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sehat-sehat selalu. Selamat berakhir pekan ya. Sampai Baik, jumpa. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Makasih, Pak. Pak, mohon izin, Pak. Live. Terima kasih, Pak. Makasih. Yuk, silakan.